Banyak teman saya yang 3D artist akhirnya menyerah dan pindah haluan dari industri ini. Ini adalah salah satu keluh kesah yang saya dapatkan pada saat saya membuat survei untuk Archviz Indonesia tahun 2021 awal. Dan menurut saya juga hal ini cukup memprihatinkan karena sebetulnya industri ini sangat besar. Kalau mau dibilang 3D, itu sebetulnya tidak hanya architectural visualization aja. Dan kenyataannya, banyak juga environment artist untuk industri-industri 3D animasi. Ada Blur Studio, kemudian ada Weta, kemudian dan banyak lagi untuk studio-studio yang lain sebetulnya adalah artis dari industri Archviz awalnya. Jadi sebetulnya di Archviz ini kita belajar lebih luas dan lebih banyak sehingga kita akan mudah untuk pindah ke 3D industri yang lain. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang 5 kesalahan 3D artist yang biasa dilakukan oleh pemula, termasuk saya pada saat saya baru mulai di industri ini. Dan di akhir video, saya akan memberikan setidaknya 5 solusi yang bisa Anda gunakan supaya Anda tetap berada di industri ini dan berkembang terus bersama teman-teman yang lain. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya. Saya Ronaldo dari 2G Studio, dan bila ini adalah video yang memang menjadi jawaban dari pertanyaan Anda, let's begin. Selama lebih dari 10 tahun saya ada di industri architectural visualization ini, saya memang melihat banyak sekali hal-hal yang sebetulnya sangat disayangkan, seperti 3D artist yang memang memutuskan untuk pada akhirnya pindah haluan, padahal udah berkecimpung kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Dan menurut saya ini sangat disayangkan karena sebetulnya waktunya jadi terbuang. Padahal kalau misalkan memang benar-benar bisa fokus dan menggunakan jalan yang benar, otomatis akan berkembang. Karena tidak ada yang namanya jalan yang mulus pastinya, tapi perkembangan itu juga pastinya butuh waktu. Saya masih ingat, papa saya selalu mengatakan, Rin, kalau kamu berbisnis, jangan pindah-pindah haluan selama 5 tahun pertama. Kenapa? Selama 5 tahun itu, kamu seperti bayi yang masih belajar merangkak. Dan itu memang terjadi di saya. Tapi hal ini akan saya ceritakan di lain video untuk lebih detailnya. Kemudian, saya melihat juga fenomena ini terjadi biasanya karena dibully sama klien. Akhirnya merasa, wah kerja kok kayak begini, udah dibayar murah sekali, investasinya tinggi, kemudian kerjanya sampai nggak tidur. Kemudian saya juga melihat fenomena lainnya, banyak yang artis sebetulnya udah 5 tahun di industri ini, tapi stuck masih di level pemula terus. Nah, kemudian saya mulai pelajari lagi, ternyata ada total 5 kesalahan, yang ternyata juga bahwa kesalahan saya yang pernah saya lakukan dulu terulang ke artis yang lain. 5 kesalahan itu adalah, yang pertama, posting di sosial media, kemudian berharap langsung dapat klien. Hal ini sebetulnya, kalau kita sampai pada akhirnya dapat klien langsung, itu sebetulnya sebuah kebetulan. Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang apa yang terjadi pada saat saya baru ngawali industri ini. Saya melihat bahwa senior-senior saya yang dari forum di Indonesia, yang sekarang forumnya udah nggak ada, itu mereka kalau posting di Evermotion, di CG Arsitek, ataupun di forum-forum yang lain, mereka kayak selalu dapat pekerjaan dengan mudahnya. Nah, kemudian saya coba. Ternyata dapat 1 klien pun tidak. Yang kontak aja nggak ada. Jangan yang kontak. Yang ngelihat image saya itu dikit banget. Di sini saya bertanya-tanya, kenapa kok bisa begini? Nah, ternyata kualitas saya jauh lebih rendah daripada senior-senior saya. Ya, well, obviously hal itu terjadi karena waktu itu saya masih awal-awal ya. Masih sekitar tahun 2008-2009. Waktu itu saya berpikir, ya aji mumpung. Renderan saya begini, siapa tahu kalau misalkan saya posting nanti ada klien yang mau ke saya, walaupun harganya murah nggak apa-apa deh. Yang penting pokoknya nyoba dulu supaya tahu jalannya kebuka atau tidak. Kalau memang mindsetnya cuma coba-coba, ya it's okay. Tapi kalau kepingin besar, sebisa mungkin jangan terlalu main coba-coba. Apalagi kalau sudah ada urusannya dengan portfolio. Karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas kita nantinya. Nah, di sini kita juga harus pahami bahwa posting di sosial media ataupun di website ataupun di forum-forum itu tidak menjamin Anda langsung dapat klien. Seringkali sebetulnya itu adalah falsehood atau harapan palsu yang kita omongkan ke diri kita sendiri. Jadi saya berharap Anda bisa menghindari kesalahan yang saya lakukan pada saat itu. Yang kedua adalah seringkali karena kita ini sering dibully sama klien, terus kemudian klien kalau minta revisi bisa nggak kira-kira, apalagi kalau misalkan kerja ikut bos misalkan, yang entah itu biro arsitek, interior designer, kontraktor, atau apapun deh di Indonesia, seringkali revisinya gila-gilaan, image-nya banyak, dan minta selesai besok paginya, which is itu memang tidak memungkinkan. Sehingga pada akhirnya itu membuat kita itu jengkel terhadap klien, kemudian menganggap klien ini musuh. Yang harus difahami bahwa hal ini terjadi
karena kita mengizinkan hal itu terjadi. Kalau kita bisa memastikan bahwa itu tidak terjadi, ya itu tidak akan terjadi. Kalau sampai kliennya misalkan mengancam, bagaimana kalau saya batalkan proyeknya? Ya tidak apa-apa. Karena apa? Ya kita bukan mesin, harus istirahat. Dan memang tidak semua bisa cepat seperti apa yang diminta klien. At least dengan teknologi yang sekarang. Kecuali kalau misalkan Anda punya PC yang kencang, terus kemudian Anda kerjanya cepet banget. Which is ya komputer kencang, oke lah. Tapi kalau memang revisinya terlalu banyak, Anda mau punya tim segede apapun, belum tentu lah bisa bikin candi kayak zaman dulu kan, yang cuma semalam gitu. Kemudian nomor 4. Kita selalu beranggapan sebagai pemula ada yang namanya 3D render setting yang benar-benar mutakhir, yang bisa bikin renderannya langsung bagus dan mempercepat proses rendernya itu sampai 5 kali lipat. Sebetulnya tidak ada 3D render setting seperti itu. Kenapa? Saya sendiri sudah nyoba. Bahkan saya sempat jadi public enemy. Karena apa? Setiap kali ada orang kasih render bagus, upload render bagus, saya selalu minta setting rendernya. Kemudian mereka bagi. Nah, ternyata memang saya sudah coba, bahkan render yang butuh render lama sekali, renderan saya memang tidak berubah kualitasnya. Karena kualitas render tidak hanya tentang 3D render setting, tapi segala aspek yang di situ memang harus bagus, baik modelingnya, kamera angle-nya, materialnya, teksturingnya juga harus benar, nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Jadi itu sebetulnya memang satu kesatuan, sama dengan tubuh kita, tangan kiri sama tangan kanan aja ya sama-sama tangan, ya. Cuman beda kiri kanan aja, kalau satunya hilang ya beda. Jadi seperti itu. Seringkali sebetulnya kita harus pahami, kita akan cenderung menipu diri sendiri. Dan yang kelima, belum bisa menghargai diri sendiri, terutama waktu. Saya masih ingat pada saat senior saya mengatakan seperti ini, Re, kamu ini saya lihat cari render setting mulu. Kamu ini ketularan sama artis-artis yang lain. Saya lihat kamu ini sudah kurang lebih setahun seperti ini. Dan improvisasimu ini sedikit. Lebih baik kamu fokus step by step untuk belajarnya. Karena ini art. Saya tahu kamu lulusan teknik sipil. Kamu selalu mengatakan seperti itu. Yang kamu semuanya by numbers. Tapi kenyataannya walaupun parameternya menggunakan angka, ini art. Nggak bisa kalau mau segala sesuatunya cari angka sakti. Coba waktu itu kamu turutin, mungkin sekarang kamu udah hebat. Nah, di situ saya kayak kena tampar, terus terang. Nah, di situ saya langsung menyayangkan waktu saya bahwa saya kehilangan waktu 1 tahun untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dari situ saya langsung sadar, oke, saya harus merubah mindset saya dari sekarang. Jadi, saya harus belajar mulai dari nol, pelajari benar, ya kan, sampai akhirnya jadi profesional. Dan memang benar, selama saya jalani, ternyata ya banyak hal yang saya pelajari, apalagi dalam hal texturing, bikin tekstur itu juga nggak gampang, ya kan, bikin material yang realistik itu banyak triknya, banyak pertimbangannya. Kita bicara material aja, ternyata tidak sembarangan lighting bisa kita pakai. Mungkin Anda pernah nyoba, ya, kalau misalkan kasih reflection, dengan reflection yang sama, satunya dipasang di siang hari langsung kena matahari, itu reflectionnya langsung hilang, ya kan? Pada saat di ruangan tertutup, reflectionnya kuat banget. Atau kalau misalkan Anda seorang interior, yang biasa render interior, begitu parketnya kena IES atau spotlight, reflection dari parketnya hilang. Nah, itu kenapa? Nah, itu kan ternyata harus ada pembelajarannya sendiri gitu kan. Jadi di sini kita harus pahami bahwa waktu itu tidak bisa diulang. Dimana hilang 1 detik, kita tidak bisa minta waktu itu kembali. Selain waktu, kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri supaya tidak sampai hanya karena butuh uang, kita ini menukar waktu kita dengan uang terus-terusan. Di awal boleh, tapi kalau terus-terusan nggak boleh dong. Karena apa? Kalau misalkan waktu, ya bukan misalkan ya, waktu kita memang cuma 24 jam, kita masih butuh tidur. Kalau ditukar terus, apakah sesuai dengan kesehatan kita yang kita korbankan? Bisa-bisa uang yang kita terima tidak sesuai dengan kesehatan yang kita korbankan. Biaya rumah sakitnya bisa lebih mahal daripada uang yang kita dapat. So, berikutnya adalah solusi yang akan saya berikan kepada Anda. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bila Anda belum subscribe. Solusi yang pertama adalah belajarlah marketing dan cara berbisnis yang benar. Karena apa? At the end of the day, tidak ada satupun industri di dunia ini yang tidak akan bersentuhan dengan bisnis dan marketing. Salah satu contoh, misalkan menyediakan air bersih di negara-negara yang memang butuh air bersih. Dan itu memang full dipakai duitnya untuk menyediakan air bersih. Itu pun butuh marketing. Itu pun mereka pakai iklan. Nah, itulah kenapa kita tetap harus pakai marketing. Kita nggak bisa berharap bahwa segala sesuatunya harus gratis. Kita harus punya mindset bahwa segala sesuatu yang berbayar, misalkan kita pakai ad ya, itu akan mempercepat proses kita. Jadi waktu kita akan kepotong dengan mengganti sejumlah uang, tentunya dengan cara yang benar. Tapi dari sini kita juga harus paham bahwa kalau misalkan memang kita tidak mau pakai ads, it's okay, pakai yang organik juga bisa. Saya pun dari awal organik, cuma waktunya lama. Nah, kalau kita bicara organik, kita juga harus paham bahwa kalau kita posting di sosial media seperti Instagram, Facebook, kita pasang juga di website, kita pasang di forum-forum seperti Evermotion, CG Architect, Ronan Beckerman, ArtStation, dan lain sebagainya. Itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa kita eksis. Itu adalah bagian dari yang namanya brand awareness, supaya orang tahu kita itu ada. Jadi kalau misalkan berharap Anda pasang di sosmed, kemudian ada orang yang datang untuk ngasih Anda kerjaan, saya sarankan untuk berhentilah untuk memberikan false hope di diri Anda.
Kalau sampai ada, ya oke, nggak masalah, tapi jangan terlalu expect seperti itu. Fokuslah dengan solusi yang ingin Anda berikan ke klien, dan itu yang sebetulnya mengundang orang. Kalau cuma image biasa, walaupun bagus, belum tentu ada yang kontak. Dan yang kedua, solusinya adalah kita harus punya mindset bahwa belajar 3D itu sifatnya konstan. Jadi tidak bisa kita bikin sekarang, kualitas cuma segini, terus kemudian berharap kita nggak perlu belajar lagi. At the end of the day, setiap software itu akan selalu ada update tiap tahun. Kalau kita tidak mengatakan update aja, software yang baru akan selalu bermunculan. Contoh paling gampang adalah Blender. Di mana Blender dulu itu pupuk bawang. Kenapa? Ya karena belum terampil. Tapi sekarang Blender bisa menjadi sebuah ancaman besar untuk software seperti 3D Max dan Maya. Kita harus terus keep up dengan teknologi karena tidak bisa dipungkiri. At the end of the day, kita ada di industri yang menggunakan full teknologi 100%. Di sini kita juga harus terus mengasah skill kita di bagian kreatif supaya kita bisa menuangkan ide kreatif kita menggunakan software yang sudah kita pilih sebagai alatnya. Ya, jadi belajar itu tidak ada hentinya. Saya punya prinsip bahwa yang namanya belajar baru berhenti setelah saya meninggal. Tapi kalau enggak, akan tetap terus belajar. Kemudian yang ketiga adalah tingkatkan kualitas portofolio Anda terus-menerus. Sesuai dengan apa yang saya lakukan di 2G Studio, bahwa pada saat dulu saya bikin porto pertama kali, banyak image yang menurut saya bagus. Tapi sekarang, yaitu 11 tahun kemudian, atau 12 tahun kemudian, kualitas image saya yang dulu saya anggap bagus, itu kayaknya jelek banget. Makanya sampai sekarang portofolio saya yang lama-lama banyak nggak saya pakai. Kenapa? Itu hanya akan menghancurkan kredibilitas dan trust dari klien terhadap kita, bahkan sebelum mengajak kita kerjasama. Jadi portofolio harus terus diupdate. Hal ini tidak bisa dihindarkan. Kalau kita mau berbicara bisnis, itu akan terus berkesinambungan dan terus harus ada pembaruan. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kemudian yang keempat, klien adalah partner kita untuk mencapai impian kita. Nah, itu adalah mindset yang selalu saya tanamkan di kepala saya. Tentunya, milih klien ini sama dengan milih partner. Dimana kalau memang tidak sejalan, ya jangan diterima kerjaannya. Jangan hanya karena uangnya aja, kemudian kita terima, akhirnya kita babak belur. Kemudian yang kelima adalah hargai diri Anda sendiri. Dimana pastikan bahwa dengan cara Anda tidak bekerja untuk uang. Mindset yang harus ditanamkan adalah kita bekerja untuk memberikan solusi ke klien kita, dan dari situlah kita mendapatkan uang. Kalau kita cuman fokusnya adalah bekerja untuk uang, yang terjadi dikit-dikit jualan, dan itu membuat orang enak. Misalkan begini, kalau saya bikin video ini, dikit-dikit saya bilang, saya ada kursusnya loh. Anda kan jengkel pasti. Kalau misalkan, nah ini loh, masalahnya di sini. Ya kan, masalahnya ini. Nah, ini ada ini, di kursus saya ada, kamu nggak beli? Beli, ini harus, ini ada, ini pembahasannya. Kalau saya caranya ngomong kayak gitu, jengkel enggak? Tapi kalau yang saya lakukan sekarang adalah saya memberikan konten, value yang besar untuk Anda. Kemudian terakhir saya mengingatkan bahwa jangan lupa saya punya kursus ini, 14 Days Interior Render, yang saya akan membahas bla 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 bla. Anda hanya akan menganggap bahwa saya mengingatkan Anda, dan Anda akan terus ingat bahwa saya punya kursus itu. Masalah nanti Anda mau ngambil sekarang atau besok atau setahun lagi, itu adalah keputusan 100% di tangan Anda. Nah, itulah sebetulnya cara jualannya benar at the end of the day. Nah, ads pun, kalau kita pakai ads, tentunya ya kita harus pakai copywriting yang benar juga. Coba bayangkan kalau misalkan Anda melihat ads saya, kemudian saya mengatakan, apa bedanya 3D artis pemula dengan 3D artis yang profesional dan expert seperti saya? Wah, ya ribut. Bener nggak? Sopo kue, gitu kan? Jadi, at the end of the day, kita harus pastikan bahwa kita memberikan solusi, karena klien ya datang ke kita karena butuh solusi untuk dirinya. Anda pun lihat video saya yang sekarang karena Anda kepingin mendapatkan jawaban terhadap permasalahan Anda, bukan karena sayanya. Jadi, itulah kurang lebih 5 kesalahan 3D artis pemula yang saya alami, dan 5 solusi yang sudah saya jalankan yang dimana Anda bisa gunakan, supaya Anda tetap berada di industri ini dan semakin berkembang. Dan seperti biasa, bila Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat dan teman Anda perlu lihat, jangan sungkan-sungkan untuk like, ya, di like dulu, ya, kemudian Anda share, kemudian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa juga tulis apa pembelajaran terbesar Anda di video yang saya bagikan hari ini. Tulis di komen, karena kalau misalkan Anda tidak tulis, nanti yang masuk cuma 10%, tapi kalau Anda tulis, ulang lagi videonya sekali, kemudian Anda tulis make points, itu akan masuk ke alam bawah sadar Anda kurang lebih sekitar 50-60%. Dan jangan lupa, saya juga memiliki 14 Days Interior Render yang akan membantu Anda untuk menguasai 3D render dengan lebih cepat. Bukan 14 hari langsung hebat ya. Cuman maksudnya adalah 14 hari, itu materinya saya compact segitu, ya, dan Anda cuma perlu spend time kurang lebih 1 jam, 2 jam konsisten, dan Anda akan mulai memahami semuanya yang Anda perlukan fundamentalnya. Tapi bukan berarti langsung hebat, karena ini tetap harus diulang. Kalau tanpa praktek, Anda paling cuma 10% masuknya. Anda praktek, pasti masuknya sekitar 50-60 karena memahami dan mengalami. Jadi pada intinya, kursus ini saya bikin untuk Anda yang benar-benar nggak pernah pegang SketchUp ataupun 3D Max sama sekali. Dan ini, kalau misalkan Anda seorang arsitek ataupun interior, ataupun studio 3D yang baru punya 1-2 tim,
video ini bisa Anda pakai untuk mengajarkan tim Anda. Poin yang ini adalah poin paling penting sebetulnya, karena memang saya bikin kursus ini supaya Anda sebagai studio owner tidak perlu pusing ngajarin orang. Suruh ikutin ini, kalau sampai dia nggak bisa bikin, berarti there is something wrong. Dia nggak praktek atau malas-malasan. Ini bisa jadikan benchmark di perusahaan Anda. Ya, so kurang lebih seperti itu. And thank you very much for your time, and I'll see you on the next one.